105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bersama SIP FM, hidupkan spirit ketakwaan. Keluarga SIP Anda ditemani oleh sahabat siar Ara Autoponisa dalam spesial talk show hari ini di hari Selasa tanggal 19 Maret ya 2024 yang bertepatan dengan 9 Ramadan 1445 Hijriah. Dan pastinya seperti biasa untuk program yang satu ini Ara tidak solo ya. Ara tidak sendirian, tidak menjomblo ini ya. Ada teman yang setia mendampingi di sela-sela kesibukan yang padat luar biasa. Beliau seorang mompreneur, pengajar juga di salah satu universitas di Sumatera Barat. Kita sapa terlebih dahulu ini. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ara, Pagi, selamat Bu. pagi juga keluarga SIP dimanapun berada. Iya, puasa lancar ya Bu. Alhamdulillah, ini hari yang ke 8, 9 ya. Oh, yang 8 hari ya. Karena ada yang duluan ya. Nggak masalah. Yang penting semangat berpuasanya. Iya. Dan juga keikhlasannya menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Pokoknya Bu, spirit Ramadan Nah, bersama spirit SIP Ramadan. FM, gitu. Cocok banget tuh, bagus banget ya. Iya. Ini Itu temanya ya. tahun ini. Betul. Jadi apa tadi? Spirit Ramadan bersama SIP FM. Jangan Iya. lupa terus dipantengin terus SIP Iya. FM-nya keluarga SIP. Pasti banyak nih hikmah-hikmah yang akan didapatkan dengan mendengarkan SIP FM. Amin ya robbal alamin. Salah satunya nih di program spesial kita Mompreneur, dan untuk hari ini nih keluarga SIP spesial banget karena kita bakal share ruang dengar Anda ya, bincang bersama Ibu Yesya Sandra yang memang beliau ini insya Allah expert di bidangnya tantangan strategi dalam menghadapi tantangan bisnis atau usaha, terkhusus mompreneur ini ya Bu ya. Betul. Karena lagi Ramadan pastinya banyak banget ini yang sedang buka usaha atau mungkin di hari ke-9 ini masih ragu-ragu ya Bu. Masih ragu-ragu, Masih takut ya? masih takut, khawatir melangkah gitu ya. Betul. Nah, mumpung nih hari ini kita juga tunggu banget nih ya join dari teman-teman semuanya, boleh banget bergabung bersama kita di sini. Caranya gampang sekali, dengarkan Radio SIP FM di frekuensi 105,8, tinggalkan komentar, pertanyaan, salam-salam juga boleh di postingan terbaru Instagram kita SIP FM, atau boleh join langsung ini bareng kita. Interaktif bisa langsung sekarang ya? Boleh Bu, Oke. interaktif di nomor kita 0812-22010159. Japri juga tidak masalah, insya Allah nanti kita bacakan dan pesannya langsung sampai kepada yang dituju. Oke keluarga, saya memulai bincang seru hari ini nih Bu ya. Kita kemarin udah pernah bahas nih Bu, trik dan tips untuk menghadapi tantangan sebagai seorang usahawan atau maksudnya seorang pebisnis lah katakan Benar begitu. ya. Iya. Dan hari ini strategi menghadapi tantangan bisnis lebih intens lagi ini ya keluarga. Tidak sebatas trik and tips tapi strateginya lagi nih. Betul. Kita mulai mungkin ya Bu ya. Tantangan jenis apa ini Bu? Maksudnya tantangan terberat lah dulu nih kita Betul. buka. Ibu seorang pelaku usaha, tantangan terberat apa dan datangnya dari mana ya Bu? Betul. Selama Ibu menjalani usaha, silakan. Oke, terima kasih Ana. Apa kabar keluarga SIP? Semoga puasa kita tahun ini memberikan keberkahan dalam hidup Amin. kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi sebenarnya keluarga SIP tidak hanya dalam bidang usaha ya atau Iya. jadi entrepreneur. Oke. Tantangan itu ada. Iya. Di mana saja level kegiatan kita pasti akan menghadapi tantangan. Benar. Kita pasti akan bertemu dengan ujian-ujian. Oke. Pada level apapun aktivitas kita itu, apakah kita sebagai seorang ibu rumah tangga juga Iya. tantangannya banyak loh. Kejenuhan misalnya, jenuh ya, biasa aktif di luar, terus tiba-tiba ngurusin sumur dapur kasur saja, ya nggak keluarga SIP ya. Sebagai apa lagi misalnya ya, sebutin aja sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa kita, Iya. dia banyak tugas, ya, dan nungguin dosennya nggak datang Iya. misalnya, ya. Sebagai apa lagi? Sebagai karyawan, Iya. sebagai karyawan juga tiba-tiba misalnya kita di PHK misalnya, ya, atau mungkin nggak cocok kita dengan
bos kita. Iya, jangan yang terlalu banyak. gitu Mungkin ya. terlalu banyak tuntutan misalnya, Iya. ya yang intinya nggak sesuai dengan kita. Terus sebagai apa lagi? Sebagai PNS. Iya. Kata orang sebagai PNS itu paling nyaman katanya kan. Tetapi juga tantangannya pasti ada Iya, gitu. benar. Atau sebagai apa lagi? Sebagai dosen saya juga apalagi ya, apalagi sebagai dosen. Kalau dulu saya tahu itu arah dosen itu hanya mengajar, Iya. ngajar gitu. Makanya pengen karena senang ngajar, senang public speaking ya. Hobi ngomong kita tahu. Cara ngomong gitu. Ada juga sih Bu. Iya senang gitu ya. Senang gitu ya. Tapi ternyata setelah dilalui arah berat ternyata ya, ada 2 tambahan kerjaan lagi ternyata ya, yaitu penelitian dan pengabdian. Jadi nggak Aduh. bisa hanya ngajar aja, ada Iya. tantangannya juga. Ya, apalagi sih ya yang nggak ada tantangan semuanya pasti sebagai politisi misalnya ya. Berat lagi kali Lebih ya. berat lagi kayaknya dia tuh ya, banyak yang stres politisi kan, nyalek gagal misalnya ya, dan Iya. seterusnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya di setiap kegiatan itu pasti ada tantangannya. Itu yang kita pahami dulu. Jangan dipikir di usaha aja yang banyak tantangannya gitu. Iya. Ya, jadi karena itu sama, tinggal sebenarnya bagaimana kita menyediakan ruang dalam diri kita untuk menghadapi tantangan itu. Oke, iya. Ya. Yang pertama biasanya nih, kalau di bisnis, ya, kalau kita punya usaha, karena kebetulan saya udah lama juga gitu ya menginikannya, itu memang banyak banget ketimbang aktivitas yang lain tadi itu Oke. ya. Mungkin yang agak 11-12 saingannya adalah mungkin ini tantangan menjadi caleg kayaknya ya. Itu pun kan hanya menjelang pemilu ya. Tapi memang kalau di entrepreneur ini banyak, karena kalau nggak banyak tantangannya, pasti orang sudah ngambil semua ini profesi, betul nggak? Betul, karena Semua orang- tantangannya lumayan ya. Iya, ya, semua orang pasti sudah mengambil jalan ini gitu. Iya. Ya, pasti sudah mengambil jalan ini. Tapi ternyata tidak semua orang kuat menghadapi itu. Oke. Ya, tidak semua orang ya berhasil gitu atau mampu menjalani tantangan-tantangan yang berat itu, karena emang lebih berat arah ketimbang profesi-profesi yang lain gitu. Ya. Dan emang nggak nyaman sebenarnya, ya, nggak nyaman ya dalam satu sisi ya, dalam satu sisi nggak nyaman seterusnya, bukan nggak nyaman seterusnya gitu ya, dalam Iya. beberapa sisi kadang-kadang tuh nggak nyaman banget. Tetapi ya kita bisa menghadapi tantangan-tantangan itu insya Allah kalau ada ilmunya. Oke. Nah, itu yang akan kita kupas sekarang kan ya. Oke, siap. Jadi sebenarnya di setiap tantangan, di setiap episode kehidupan, setiap level kegiatan, tantangan itu pasti ada. Bedanya cuman apa? Kita bagaimana menghadapi tantangan itu. Itu aja bedanya. Iya. Kalau kita mampu, nah kita akan terus melewatinya. Kita akan survive. Dan supaya bisa survive, ya caranya dengan memiliki ilmunya. Oke. Udah Masuk nih yang pertama nih. ya kan? Nah, Ya. sama juga kayak dosen Ara, ada teman dia nggak kuat tantangan jadi dosen Ara, akhirnya resign. Oke. Ada loh yang resign ya di kampus saya itu, ada yang resign sebagai dosen karena mungkin bisa jadi karena dia nggak kuat gitu ya, nggak kuat gitu. Bisa jadi tantangan itu mungkin dari dia sendiri atau bisa juga dari keluarganya, kita nggak tahu kan. Nah gitu. Oke, yang pertama, tantangan pertama adalah ya biasanya ya kita memiliki ketakutan untuk memulai. Oke. Banyak takutnya. Takutnya apa kira-kira keluarga sih ya, misalnya ya, nanti bangkrut gimana, Iya. ya kan? Atau ini malu gitu loh. Nggak balik modal. Oh gitu. iya, nggak balik modal, atau misalnya kan nanti kita udah tanamkan duit di sini sekian juta misalnya kan, nanti uangnya nggak kembali gimana gitu. Atau ya tantangan dalam hal ketakutan ini misalnya apa? Takut nanti ketemu situ diliatin saya lagi jalan misalnya ya, gengsi gitu kan. Ya, malu gitu ya, sering banyaknya malunya kita, dan banyak ketakutan-ketakutan lain. Takut nggak laku ya, jarang orang yang takut nanti kalau orderannya banyak gimana, jarang yang takut kayak gitu. Tapi takutnya itu biasanya ke hal yang negatif gitu, bukan takut misalnya aduh nanti kita kalau untungnya banyak gimana, bukan takut itu ya. Jarang ya, Bu. Nggak ada yang kayak gitu. Iya, jarang yang takutnya itu nanti kita kalau untungnya gede nanti gimana gitu ya. Jarang yang takutnya itu karena itu. Biasanya takutnya karena ya tadi itu gak laku, terus nanti banyak, kalau nggak cocok nanti sama orang gimana gitu kan, ya malu dan seterusnya ya kan. Nah, cara menghadapi tantangan seperti ini adalah mulai saja gitu. Oke, Ya. action dulu. Nah, gitu action ya. dulu aja, mulai aja, seperti kata Bob Sadino ya, yang saya kutip, katanya gini, jalan aja dulu, nanti kalau ketemu dengan hal-hal yang ditakutkan tadi, di situ kita perbaiki. Baik. Iya. Nanti di situ kita perbaiki, karena kan kita belum mulai kan, kok udah tahu aja kita nggak laku gitu loh. Iya, benar. Ya kan? Kan kita belum mulai, kok tahu aja kita bakal bangkrut.
ya kan? Nah, jadi ketakutan itu mesti kita reduksi, mesti kita turunkan Iya. skalanya. Ya namanya kita manusia kan, kita memang pasti punya hal-hal seperti itu, wajar gitu loh. Tapi itu mesti kita simpan gitu loh. Kalaupun kita nggak bisa buang 100%, tapi kita kecilkan volumenya. Iya. Ya, kita kecilkan volumenya supaya kita memiliki akhirnya keberanian. Ya. Nanti kita perbaiki, kalau ada yang ketakutan tadi itu kita ketemu di jalan, nanti kita perbaiki supaya ya kita bisa memulainya. Karena kalau nggak mulai gimana? Nggak tahu juga gimana jadi Iya kan? kedepannya, gitu Betul. ya. Kalau kita belum mulai, mungkin nggak kita tahu kita akan A atau B. Sama kayak gini, ya. Saya nggak mau ke Jakarta, nanti ini pesawatnya jatuh, ya kan? Takut misalnya kan, takut pesawatnya jatuh. Loh, kita kan nggak tahu gitu. Nah, caranya gimana? Ya perkecil rasa takut tadi, yakinkan diri kita coba aja dulu gitu. Nah, kalau kita sudah terbang, baru kita tahu jatuh apa enggak gitu. Jadi kita jangan terlalu meramal ke depan yang terjadi itu negatif. Iya, suzon juga jatuhnya. Iya, jadi akhirnya itu membuat mental block. Oke, iya. Ya, mental block pada diri kita, nggak jadi nanti. Stagnan kita jadinya. Bu. Jadi jangan mental block, jangan katakan kita tuh nggak bisa dulu, jangan katakan kita tuh takut. Saya berani, saya pasti bisa menghadapi tantangan ini. Oke. Jadi jangan mental block keluarga SIP, ya. Katakan pada diri kita, yakinkan diri kita, karena kalau bukan kita meyakinkan diri kita sendiri, siapa lagi? Orang lain aja dia belum tentu bisa meyakinkan dirinya. Ya, memang betul motivasi dari luar itu penting. Iya. Tetapi yang lebih utama sekali adalah dalam diri kita, keyakinan yang kuat. Ya, kalau kita bisa melalui ini dan bisa mereduksi ketakutan-ketakutan ini, nanti karena bisa jadi emang ketemu nanti itu orang. Iya, benar. Ya, emang bisa jadi bangkrut atau bisa jadi orang nggak laku atau bisa jadi orang ngetawain. Kayak saya kan di Cimahi juga. Iya, Bu Yesi masih kurang duit gitu kan? Iya. Ini Bu Yesi yang ngerjain atau pokoknya ada aja gitu loh hal-hal negatif yang orang sampaikan. Ya nggak apa-apa gitu loh, jalanin aja. Yang penting kita coba dulu. Gitu Coba ya. dulu, ya kan? Coba dulu. Sering tuh orang tuh, dia belum mencoba tapi dia udah bilang enggak gitu. Itu mental block. Nah, ini yang perlu kita hancurkan mental block ini. Ya. Terhadap hal apapun, bukan hanya terhadap usaha loh. Iya. Ya, misalnya ini melamar kerjaan atau takut nanti gini. Itu coba aja dulu gitu. Atau melakukan sesuatu gitu ya. Takut ini begini. Coba aja dulu. Jadi hancurkan mental ketakutan itu. Oke. Atau kalau enggak kita, kalaupun nggak bisa hancur ya gitu ya, berkeping-keping ketakutan tadi, ya minimal kita perkecil volumenya, sehingga yang muncul adalah keberanian. Dan kita action bisa gitu. Nah ya, muncul keberanian. Itu biasanya ya yang muncul pada diri orang-orang yang mau memulai usaha. Saya pun mengalaminya pastinya, nggak tiba-tiba langsung seret berani gitu ya, panjang pikirannya gitu. Ini kalau gini gimana? Apalagi yang saya yang udah masih ada kegiatan lain kan ya sebagai dosen nanti pikirnya. Karena emang kenyataannya kita pasti tidak bisa mengangkat semua peran kita. Iya. Dalam satu waktu. Seperti kita ngangkat balon nih ke atas nih. Kita angkat balon 4-5 ke atas. Iya. Pasti balon itu nanti satu-satu akan turun. Iya, benar. Benar nggak? Kalau kasih bayangkan, pasti balon itu satu-satu akan turun. Nggak tahu yang mana yang turun lebih dulu. Tugas kita adalah apa? Bakameh untuk mengangkat, jangan sampai ada yang jatuh beneran. Iya. Prepare ya Bu ya. Ini yang mau jatuh, angkat ini, buang ke tele. Ini akan aja kita jadi sibuk ya. Itu pilihan kan? Iya. Ya emang sibuk kalau kita mengerjakan pekerjaan banyak, kita emang sibuk. Itu konsekuensinya. Nggak ada tuh kita ngerjain pekerjaan banyak, tapi kita mau santai, nggak ada. Dan ini relate ternyata ya Bu. Betul. Dengan beragam hal, tidak hanya dunia usaha. Dunia usaha, betul. Apapun pasti kita akan mengalami itu gitu. Ya. Nah, dia sebenarnya udah kayak ini ya, dosen misalnya udah ngajar atau udah jadi pegawai atau udah jadi karyawan, terus mau punya usaha, terus belum juga sebagai imam. Ya, belum lagi sebagai aktivis mungkin di lingkungannya ya, atau anggota masyarakat. Ya, kan banyak tuh peran kita. Belum kita sebagai anak, belum kita sebagai istri. Ya, kita harus angkat itu balon peran-peran kita tadi, jangan sampai ada yang jatuh. Nah, terbayangkan gimana kita repotnya angkat-angkat jangan sampai ada yang jatuh. Yang pasti ada seninya ya. Nah, Bu. itu dia manajemen. Oke. Ya, bagaimana kita mengelola semua itu. Oke, yang kedua ya, keluarga SIP. Yang kedua adalah biasanya tantangan itu adalah banyak ini mahasiswa, apalagi Ibu kalau ngajar, saya kalau ngajar keluarga SIP ya udah, kalau ngomongin ini usaha ke mahasiswa, saya paling bersemangat, ya.
Tetapi mahasiswa itu juga paling bersemangat bilang juga mungkin pendengar sip ya, juga pasti mungkin sama dengan mahasiswa saya ini. Dia bilang gini, nggak ada modal bu. Iya, itu tantangannya. Tantangan semua orang. Bener, ya nggak ada modal bu pas ngomong gitu semuanya tuh ya. Saya tuh mau banget loh Bu Yesi memulai usaha. Saya juga pengen kan, nggak ada punya penghasilan tambahan gitu ya, pengen juga jadi orang kaya gitu ya. Tapi saya tuh nggak punya modal Bu Yesi. Nah, sama nggak kira-kira nih keluarga Sip dengan mahasiswa saya? Mungkin ada yang sama ya. Sebenarnya modal yang utama dalam bisnis itu bukan finansial, keluarga Sip. Iya. Ya, bukan modal dalam artian uang gitu. Tapi adalah modal mental. Kalau kita sudah punya ini nih, uang itu nanti akan follow, akan ikut, percaya sama saya, akan ikut dia tuh. Saya pernah cerita juga kayaknya di sini ya, ada 2 teman saya nih yang beli roti, satu orang teman saya beli roti. Itu dia masih karena roti itu saya bawa ke kampus waktu itu, jadi dia jemputnya di kampus. Jadi itu dia makan rotinya di parkiran, katanya udah nggak tahan, saya makan aja satu bubur isi katanya, karena dia umurnya lebih tua dari saya. Jadi setelah dia makan katanya, ternyata enak banget ya, saya mau dong invest. Iya. Gila nggak? Ya, orang yang mau gitu loh Ara, invest Nggak di terduga-duga bisnis ya, kita Bu. kalau memang usaha kita itu prospektus keluarga sih. Iya. Kalau memang orang lihat nih bisnis kita itu mendatangkan uang, Iya. ya. Tetapi kalau orang lihat nampak bantuannya, perkembangannya, jangankan orang mau nitipin, kita minta aja mungkin nggak mau orang, ya. Nggak mau gitu. Jadi ya, tunjukin aja dulu, bahkan mulai dari hal yang kecil. Ya memang kita mampu dulu gitu. Ya memang kita mampu dulu. Iya, kalau dari uang sisa jajan ya pakai uang sisa jajan. Ya. Kalau misalnya dari ada sisa uang bulanan kita, kalau kita mahasiswa misalnya, iya dari uang bulanan. Kalau kita rumah tangga dari uang harian dari suami atau bulanan dikasih suami, ya dari sisihkan. Jangan emang tiba-tiba ngumpul ada 5 juta gitu, mungkin agak terbatas kita ya. Tapi kalau kita kumpul-kumpulkan, misalnya nih, ya kita dikasih uang 50.000 sehari, kita kumpulkan 5.000 sehari misalnya. Kemudian kita kasih timernya, kapan nih uang ini mau kita targetkan, kita mulai usaha setahun. Ya udah kita kumpulkan dulu 5.000 setahun. Ya semampunya, intinya itu semampunya gitu. Iya. Jangan kita melakukan sesuatu yang kita belum mampu mengupayakannya. Jadi paksa akhirnya itu tadi kita bilangnya modalnya gede. Iya. Ya. Padahal sebenarnya keluarga sih percaya sama saya karena saya sudah mengalami. Modal itu nanti akan follow, akan datang. Iya. Akan mengikuti. Nah, itu satu dari teman saya tuh. Terus yang satu lagi teman saya juga, gitu, ada itu ya dia di Jepang kan, teman-temannya. Terus kata dia bilang gini, ya, Uni katanya, saya mau dong invest. Justru saya malah takut ya sama yang 2 teman ini ya, orang mau invest ke kita gitu ya. Karena kan saya sendiri dibilang totality enggak gitu kan di usaha ini, karena saya kan akan ada pekerjaan gitu. Jadi emang kita total, iya. Gitu ya. Jadi saya justru malah takut gitu Ara. Jadi kalau seandainya usaha saya ini, kalau sekarang ini emang tahapannya, levelnya masih ya kalau saya nyaman terus melakukannya saya kerjakan gitu. Kalau enggak, jadi bukan sesuatu yang bagi saya itu menjadi sebuah harus untuk mengembalikan modal orang gitu. Takut nanti saya nggak bisa ngelolanya, justru malah muncul hal seperti itu. Sehingga saya tolak aja baik-baik gitu. Saya bilang nanti akan ada kesempatan. Nah ini jawaban yang paling ini ya. Nanti ada kesempatan jadi kalau ada kesempatan kita bisa join gitu ya. Itu 2 teman pengalaman banget itu datang. Belum lagi ada sekarang ini, Masya Allah, BUMN itu banyak. Keluarga sih ya, BUMN banyak kita memberikan bantuan-bantuan bukan bantuan gratis ya, tapi emang harus ada pengembalian. Tapi ini ringan gitu. Contoh nih ya, saya sebutkan pegadaian. Kita pinjam uang ke pegadaian 3 bulan tuh boleh kita pinjam, nggak dibayar bunga sama sekali. Dengan plafon kalau nggak salah 15 juta. Udah bisa lah buka usaha ya. 15 juta lebih loh. Usaha roti yang nggak menggunakan mesin-mesin, masih pakai tangan kita aja itu lebih banget Ara. Oh masih lebih Iya, kecuali kita beli mesin ini ya, oven yang otomatis gitu ya. Itu kalau nggak salah informasinya, karena pernah datang pegadaian ke kampus saya, dia bilang gitu. Itu nggak ada bunganya nah. Ya, 15 juta. 15 juta atau 10 juta gitu. Tapi itu kan udah banyak banget Ara. Kalau kita emang mau mulai home industry ya, atau usaha kecil menengah ya kan, usaha mikro kecil menengah, 10 juta tuh gede banget loh. Saya waktu mulai usaha di Jepang waktu itu nggak sampai 10 juta tuh modalnya. Artinya bisa kalau kita mau. Nah, kalau kita mau. Belum lagi misalnya CSR Semen Padang.
CSR Padang itu emang ada pengembalian Ara, ya kalau nggak salah 6% setahun. Tapi itu ringan gitu loh Ara, nggak sampai nggak kayak perbankan ya berbunga nggak kayak begitu. Iya. Ya nggak bunga kalau perbankan kan kalau yang normal ya. Tapi kalau UMKM sekarang banyak ya, banyak kemudahan-kemudahan diberikan di perbankan untuk UMKM. Nah kalau di CSR Padang itu dulu ya, kalau nggak tahu sekarang 6% itu ringannya itu maksudnya gini, kita tuh nggak harus buru-buru ngembaliin gitu loh. Oke. Dan itu tidak berbunga, maksudnya gini, berbunga itu keluarga sih. Kalau kita nggak bisa bayar bunga kita, si bunga itu jadi berbunga lagi, bertambah hutangnya gitu. Ini nggak bunga berbunga, jadi kalau yang terlambat ya terlambat aja gitu ya. Dan kita juga nggak dikasih apa sih namanya penalti. Ya itu kan enak banget. Jadi banyak. Jadi soal modal ini keluarga sih percaya sama saya. Jadi jangan pikir ini ya, jadi beban tadi. Iya. Jadi tantangan berat bagi kita gitu yang ada modal banyak dengan sekarang. Belum lagi ya kita kayak Bank Indonesia, kita juga bantu loh. Ya, contoh yang dibantu Bank Indonesia itu sampai sukses itu Maharani. Iya. Ya. Dan yang paling enak lagi, contoh saya sebutkan aja ya, seperti supermarket yang warnanya merah yang banyak sekarang muncul di mana-mana itu investor yang datang. Keluarga jangan dipikir itu adalah uang ownernya. Investor ya Bu. Itu investor. Intinya buka usaha dulu deh. Nah, dan satu lagi ya, kita jadi orang terpercaya. Orang trust. Jadi ya waktu ada yang buka baru tuh, ya yang merah tadi itu saya pernah dengar desas-desusnya itu Chinese Surabaya investor. Iya. Dan emang kelihatan ya ada perempuan, ya dia nggak berkerudung, padahal kan ini identik banget dengan kerudung gitu ya, ininya gitu ya, pelayannya gitu ya, itu nggak berkerudung. Lihat silakan ini. Itu investor. Kok bisa gitu ya? Orang percaya sama supermarket ini. Ya karena kepercayaan dan juga karena memang mereka punya reputasi yang baik. Secara pribadi ya, secara pribadi. Makanya saya bilang, usaha kita kalau udah bagus, orang yang banyak datang ke kita untuk menitipkan modal. Bisa, yang penting mulai aja dulu. Jadi modal terbesar justru mental. Ya, mental kita. Mental ya keluarga sih, ingat tuh di garis bawah. Tadi Ibu udah juga ngasih bocoran ke kita, yang pertama ilmu, kemudian manajemen juga. Dan ini nanti di segmen kedua kita minta penjelasan di keluarga sih ya. Cara mengidentifikasi tantangan. Yang pertama tadi mungkin tantangan terbesar bagi pelaku UMKM atau katakanlah pebisnis, pemula usaha gitu ya Bu ya, di modal. Dan Ibu udah kasih tahu juga nih tipsnya biar nggak terasa terbebani dengan modal yang belum ada. Dan nanti nih mungkin Ibu bakal lanjut juga, tadi udah ada satu strateginya. Yang pertama punya ilmu ya Bu, yang kedua manajemen yang memang prepare dulu nih kitanya. Mungkin yang ketiga masih ada, dan sembari itu nanti kita tanya juga nih cara mengidentifikasi tantangan. Yang pertama udah tadi di finansial, di biaya, mungkin ada lagi nanti. Masih banyak ya Bu ya. baru dua nih ya yang tersampaikan. Iya siap. Kita ke satu musik positif terlebih dahulu untuk semua pendengar setia Radio Sip FM. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap di Mompreneur, strategi menghadapi tantangan. ...105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Manajemennya harus selesai. Mungkin ada lagi nih Bu, apa lagi nih yang dibutuhkan nih Bu untuk mengetahui atau untuk mengantisipasi tantangan ini biar kita nggak terlalu shock gitu ya Bu ya. Dan nanti tipsnya nih Bu ya biar kita mampu mengidentifikasi tantangan nih Bu. Silakan Bu. Oke, jadi yang pertama tadi kan kita perlu ilmu ya. Iya, ilmunya. Apa aja tuh ilmu yang kata di dalam agama itu dibilang kan ilmu sebelum amal. Iya, benar sekali. Iya kan, ilmu sebelum amal kan beramal itu ada ilmunya, jadi jangan sampai salah-salah kan. Iya. Nah, di dalam bisnis juga begitu, tapi memang tidak ada ilmunya yang formal gitu Ara. Walaupun sekarang ada ya prodi kewirausahaan, itu baru aja sekarang adanya, dulu kan ada. Ya kan, dan kewirausahaan ini sebenarnya nggak perlu dipelajari secara formal menurut saya, karena semua orang bisa gitu. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Kan Rasulullah contoh suri tauladan untuk semua hal, benar nggak? Iya, jadi dalam guru besar dalam segala hal. Iya. Ya. Jadi untuk menjadi entrepreneur juga sebenarnya nggak perlu
ilmu formal, ya ilmu formal mesti kuliah di prodi mana gitu ya. Kalau kayak dulu kan sekarang kan ada prodi kewirausahaan baru. Tahun ini baru nerima mahasiswa baru. Oke, emang ada Ya, Bu, nggak perlu. Ya, tapi ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu mengenai bisnis kita itu. Oke. Contoh misalnya ilmunya apa? Produknya apa sih? Kita kenali dulu lah produk kita itu. Kemudian siapa sih target pasar kita? Iya. Siapa segmen pasar kita? Oke. Kita mau jual produk ini kemana? Itu ilmu gitu. Iya, itu Yang ilmu. sekarang formalisasi ya dalam program studi namanya Oke. kewirausahaan. Bahkan kalau di TB itu ada tuh prodi, kan di TB mungkin teknik ya. Nah ini ada nih prodi yang ini kewirausahaan, manajemen bisnis dan kewirausahaan kalau nggak salah namanya prodi. Membahas ini bagaimana kita tuh nanti bisa jadi entrepreneur. Padahal banyak sekali orang entrepreneur, pengusaha sukses, kaya raya, nggak sekolah bahkan. Sebut aja misalnya Iya. Basko, Mm-mm. ya Basko Koto, Mm-mm. ya kan? Dia nggak sekolah, SD dia nggak tamat. Bisa Dina juga. Ah, iya. Ya, Bu. Waktu dia tuh sekolah dia, bahkan sampai ke Sekolah dia, luar Bu. negeri ya. Oke. Ya, itu contoh nyata. Jadi sebenarnya nggak ada korelasinya keluarga STIP ya dengan ilmu formal maksudnya ya, dengan ilmu formal. Apalagi pengalaman keluarga saya aja saya contohkan ya, kalau yang lain-lain saya kan nggak kenal orangnya, cuma tahu namanya aja. Udah saya yang biayain kami kuliah, 4 orang kami dibiayain kuliah. Itu berdagang di Jakarta. Dia tuh nggak tamat SMP. Iya. Nggak tamat SMP. Sekarang masya Allah punya ruko, punya aset tanah, punya rumah nggak satu, masya Allah ya boleh dikatakan bisnisnya sukses gitu. Oke. Padahal dia pendidikan dia rendah. Kalau dibanding saya sekarang ini saya dokter, duitnya banyakkan mana ya banyakkan dia, nggak ke ini ya, nggak bisa disamain beneran ya, luar biasa gitu. Maksudnya bukan ilmu itu ya, Iya. luar biasa. Tapi ilmu ya, bagaimana misalnya tadi tuh ya, ilmu menjual. Contoh ilmu menjual itu kita mesti ramah kepada pelanggan, Iya. ya kan? Mesti ramah kepada pelanggan. Ada salah satu ilmu Cina nih, orang Cina dalam berbisnis apa? Dia biarin jual murah, yang penting frekuensi penjualannya banyak. Iya. Nah kalau ada orang Minang katanya atau orang Indonesia pada umumnya itu dia bertahan di tingkat keuntungan, persentase tingkat keuntungan ditetapkan. Bukan pada kuantiti yang dijual. Padahal kan sama jatuhnya, saya gini, keluarga STIP. Kita jual 1000 pieces, Oke. ya harganya, misalnya kita jangan 1000 pieces dan susah nanti, misalnya 10 aja. Oke. Ya kita jual harga normal 10.000. Berarti kan penjualan kita berapa? 100.000. 100.000. Oke ya, 100.000. Ini prinsip jalan Cina. Udah kita jual aja 800 ke 8.000. Lebih murah dari 10.000. Tapi bisa jadi penjualan jadi 100 Iya. pieces. Jadi 800.000. Iya. Bayangkan bedanya. Gitu loh. Ditambah lagi kalau seandainya nanti nih yang 100 pieces tadi yang dibeli oleh 100 orang tadi, dia tahu produknya terlalu bagus, gelombang dia kembali lagi beli kan banyak. Iya. Belum lagi dari gitu. mulut ke mulut. Nah, belum lagi dari mulut ke mulut. Nah, itu ilmu gitu. Gimana kita punya strategi menjual barang, tidak saja barang ini dibeli orang, tapi bagaimana kita memberikan kepuasan kepada customer kita. Ya. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang baik kepada customer kita. Ya walaupun itu diajarkan secara formal di perguruan tinggi, tapi itu sebenarnya rasa-rasa awak sebenarnya. Benar nggak? Jam terbang juga kali ya. Rasa-rasa awak itu istilahnya bawa orang kan? Bawa orang kalau kita dilayani dengan baik sama orang gimana sih? Ya kita nyaman, mau lagi. Nah, gitu. ini dia ada cerita nih Rani, keluarga STIP. Ada pedagang, Iya. ya, pedagang ini daging. Kok banyak orang belanja di pedagang daging real gitu. Ya, sedangkan yang satunya lagi enggak. Ternyata keluarga STIP, pedagang daging yang rame ini, dia kasih bangku tunggu untuk customer yang beli. Oke. Jadi orang udah tagak kan, kadang-kadang orang kan mau dibikinin dendeng, lamo yang nunggu kan, ini aja jadi dia kasih kursi gitu loh. Jadi orang bisa duduk. Nah, orang bisa duduk dulu, sama dia kasih air gelas. Berapa lah belinya gitu ya Bu. Ya, terus lagi yang pedagang yang banyak rame tadi nih, keluarga STIP, nyacok lagi panukunya, penambahannya. Oke. Guntiang-guntiang lagi yang ada apa-apa, aku tambah deh Bu. Dimasukin. Dimasukin. Nah, kalau mak kan kadang katanya dibeliin kayak gitu. Oh, Jadi cuma tambah kayak gitu. Benar. Iya lagi. Kan senang gitu, itu kan nggak perlu dipelajarin di bangku, maksudnya bukan tinggi gitu. Jadi jangan berpikir kita nih,
harus berpendidikan tinggi gitu maksudnya, itu gitu ya. nggak ada malah di Iya, di ya. kelas formal gitu ya Bu. Akhirnya rame ada pedagang ini, Iya. ya. Terus dia sukanya, dia mengingat nama pelanggannya. Iya, orang suka dengan namanya. Jadi berapa kilo kalian bikin Ibu Ani? Seneng nggak diketuin? Cuman berapa kilo dia bikin, berapa kilo kalau balik lagi ya Bu, gitu kan beda. Artinya kita diingat, dianggap gitu. Yang kayak gitu keluarga sih. Belum lagi misalnya contoh, nih ya, orang belanja, belanja itu misalnya 11.000 misalnya, ya, terus dia kasih uang 50.000, berapa kembaliannya keluarga sih? Mesti kita kembalikan uangnya 39.000 kan? Ya, 39.000 karena dia belanja 11.000. Iya. Nah, ada 1.000 dolar. Ya, Ada. ya udah 40.000 aja lah kembaliin. Ih, seneng nggak tuh si konsumen? Iya, walaupun cuma 1.000. Walaupun 1.000 atau 100, 200 lah, atau 500 ya, atau misalnya 9.500 belanjanya misalnya, atau 10.500 misalnya. Saat itu kan kita kembaliin dia 39.500. Iya. Kalau ada ciki, udah cari-cari Sampai ketemu. iya, sampai ketemu. Terus apalagi ganti permen. Ya, kalau disuruh makan kan biasa kayak gitu kan, gitu. Nah, itu kan lebihnya. Makanya selalu bilang saya itu ya, salah satu ilmu, kalau saya satu tag yang selalu saya tagline yang selalu saya tulis adalah give more, do more. Give more itu maksudnya dari itu kan beri lebih, ya. Contoh tadi pedagang daging Pangguntiangannya lagi, ya kan. Kita orang beli rambutan, ya sederhana aja nih lah sekilo kan, nah tepuk gak dua. Nah, ini ilmu keluarga sip, ya. Nah, pekaan kita juga gitu, ya. Nah, ini mesti juga ada dalam diri kita itu tadi. Ya, hal-hal kecil seperti itu, ya. Ini akan membawa dampak kepada usaha kita, yang sederhana kesannya. Nah, belum lagi misalnya, ya, yang sederhana sekali keluarga sip, ketika customer datang, smile. Iya, beli apa Bu? Nah, apalagi kalau kita udah hafal dia, ingat kalau di marketing itu namanya customer relationship, marketingnya hubungan baik dengan pelanggan terus dijaga, ya, udah kan, terus kita bilang gini, apa Bu Ani? Bu Ani cerah no aja gini mah, udah senang banget tuh mama gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, keluarga sip, ya, yang ketiga tadi kan ilmu, tadi itu kan, kemudian bagaimana kita manage, yang ketiga. Yang ketiga, banyak tantangan. Misalnya tantangan kita adalah pesaing yang banyak, ya, atau orang jatuhin harga, ya kan, atau orang udah bosen dengan produk kita. Pokoknya tantangan yang banyak tadi. Apa solusinya? Yang ketiga adalah keluarga sip, perbesar mimpi kita. Iya. Perbesar mimpi kita. Iya. Dan zoom dia itu si mimpi. Kemudian, biar semakin jelas warnanya. Iya. Biar semakin tajam warnanya. Contohnya apa? Maksudnya gimana sih Bu Yesi? Maksudnya mimpi itu gini nih. Ini kayak saya misalnya ya. Jadi keluarga sip, ya. Saya punya anak. Salah satu kelas 1 SMA. Dia tuh punya cita-cita pengen jadi pilot. Ya, dia punya cita-cita pengen jadi pilot, Ara. Dan saya searching. Ternyata ya Allah keluarga sip. Untuk jadi pilot itu biayanya paling murah itu 800 juta. Masya Allah. 800 juta keluarga sip. Dan itu saya selalu tanya kepada anak saya, dan dia nggak berubah jawabannya itu terus gitu, jadi pilot terus. Saya zoom itu, ya, saya zoom seorang pemuda pakai seragam kapten pilot. Ya, saya zoom foto itu, saya perjelas dia seolah-olah sedang berjalan menenteng tas menuju kabin. Nah, kayak gitu ya. Saya perbesar itu supaya apa? Saya bersemangat. Kalau saya hanya mengandalkan gaji saya dan gaji suami saya saat ini, untuk saya bukan nggak bersyukur, untuk makan, untuk biaya hidup sehari-hari alhamdulillah cukup dan ada lebihnya sedikit. Tapi kalau untuk pilot 800 juta, Ara, dari mana duitnya? Orang nggak ada juga yang akan ngutangin. Dan saya nggak mungkin kan, ya, anak punya cita-cita pengen jadi itu, terus kita nggak dukung karena kita tidak mampu gitu loh. Atau dipatahkan. Nah, iya. Walaupun belum tentu juga nanti dia bisa kan, ya. Bisa di sini kan harus ada tes juga, ya kan, harus ada prosedur. Yang penting kita saat ini mensupport dia dulu. Akhirnya apa? Ya kami menabung. Itulah makanya kenapa Bu Yesi kok masih punya usaha, Ara. Belum lagi mungkin hal sederhana itu untuk anak kan, ya. Belum lagi untuk kita sendiri. Kita belum punya rumah, Ara, misalnya. Nggak pengen punya rumah keluarga sip.
Ngontrak sekarang naik terus tiap tahun dan kita bayar terus, dan itu nggak jadi milik kita nanti. Iya. Lebih baik kita ngontrak, bayar tetap bayar, dan Iya. cicilan, cicilan maksudnya, tapi Tapi nanti di ujung untuk punya kita, jadi kita investasi. Mm-mm. Itu diperjelas rumahnya gitu loh, perjelas rumahnya kalau bisa dengan tamannya sekaligus. Sama seperti saya dulu punya cita-cita keluarga sip ya. Kenapa sampai saya tuh, mohon maaf keluarga sip ya, saya cerita, saya sampai menerima ngajar malam di MM UNP dulu tuh. Padahal kalau dipikir-pikir saya tuh masih punya bayi ya. Tapi ini harus dilakukan gitu ya. Saya di samping saya emang seneng ngajar tadi ya. Iya. Tapi juga tujuannya juga karena pengen punya rumah. Oke. Ya, saya masih ngajar ke Bukit Tinggi, ya, ke Bukit Tinggi, waktu itu masih punya bayi, diantar sama suami. Karena itu tadi, pengen punya rumah. Dan saya, rumah saya, impian saya itu tanahnya minimal 200 meter. Karena emang udah punya niat mau punya anak banyak. Jadi udah kebayang gitu. Nah, makanya ketika kita down, ketika kita males, rebahan, ingat, Mageran. ya udah bosen menghadapi tantangan, lelah, lesu, letih dengan tantangan yang ada. Impian. Perbesarkan impian kita dan zoom perjelas gambarnya. Oke. Gitu ya. Kita beda-beda impiannya. Iya, pasti. Orang Ya, beda-beda. kalau dulu saya impian saya punya rumah, ya udah lewat gitu kan. Terus juga pokoknya semua itu diimpikan gitu. Nah sekarang itu impian saya bisa mengantarkan anak saya sesuai dengan cita-citanya. Bahkan ada yang sampai miliaran, arah 1,1 M kata gitu. Saya searching itu semuanya itu, gimana prosedur masuk ke pilot dan seterusnya. Nah, itu untuk anak. Kalau saya pribadi, bagi saya bisa umroh sekali saja setahun itu udah cukup bagi saya. Nah, jadi memang harus dialokasikan tadi kan, dia harus kerja keras, harus berusaha terus kita gitu. Seperti saya bilang tadi, kami suami istri dosen, suami istri dokter, ya alhamdulillah nggak kurang lah ya saya. Tapi kita ada hal lebih yang kita impikan. Artinya usahanya juga. Karena hidup ini nggak cuma itu aja kan, ya Iya. nggak cuma makan tidur gitu kan, cuma gitu-gitu doang kan. Mesti kita juga ini punya impian lain ya, dan yang belum punya rumah pengen punya rumah, yang belum nikah pengen nikah misalnya, ya kan, dan seterusnya. Yang orang tuanya belum naik haji pengen hajikan orang tua, pengen umrohkan orang tua, pengen punya mobil, pengen punya motor dan sebagainya. Itu keluarga sip, perbesar impiannya. Sehingga nanti itu tantangan-tantangan yang berat banget tadi bagi kita itu kecil jadi. Iya. Ya kecil, jadi percaya sama saya. Jadi yang tadi kita udah lelah, udah capek ya, udah bosan menghadapi ini, aduh ya Allah, udah kayak gitu kita tuh ya. Dikatakan lagi motivasinya. Karena ingat, kalau bukan diri kita yang besarkan kita sendiri, Iya, siapa lagi? Nah, itu tuh keluarga sip ya. Diperbesar lagi di Zoom kalau bisa. di Zoom, warnanya diperjelas. Ah. Kalau dulu saya itu suka ini ya, waktu masih SMA kuliah ya, suka menggunting gambarnya suka tempel. Iya, kayak Gambar clipping rumah, ditempel aja gitu. Oh ya, pengen punya rumah, pengen naik haji, gambar Ka'bah. Nah kayak gitu tuh zaman dulu loh, zaman saya waktu itu ya, itu dulu. Nah keluarga sih bisa mencontoh melakukan itu ya, supaya impian yang besar ini mampu mengalahkan kelemahan iman kita, maksudnya kelemahan semangat hidup kita ya. Ya mampu mengalahkan ya kejenuhan, ketakutan dan sebagainya yang kita menghambat kita untuk terus maju dan berkembang. Itu akan tereduksi dengan impian besar kita. Oke, luar biasa ya keluarga sip ya, strategi ilmu, manajemen, dan yang ketiga Zoom impian Anda gitu ya, biar semakin bersemangat juga. Nah, ngomong-ngomong masalah tantangan ini ya Bu ya, dalam setiap kehidupan pasti ada banget, apa aja deh, kayaknya nggak ada, bahkan kita nggak jadi job seeker, jadi apalagi di rumah saja itu juga ada tantangannya. Nah, selama pengalaman Ibu nih Bu, ini tantangan, nah ini nih strateginya nih, udah ada strategi jitu itu ada ilmu, manajemen waktu, manajemen, kemudian juga perbesar impian. Ada nggak ya Bu strategi itu yang ternyata nggak cocok nih sama tantangannya? Nah, apakah ada yang begitu gitu Bu? Dan gimana caranya? Apakah cari strategi lain atau tinggalkan strategi ini atau diperbaiki nih strategi yang ini gitu Bu? Ya tahan keluarga sip, segmen terakhir nanti, segmen jitu klimaksnya ya. Gimana nih caranya kalau strategi ternyata nggak cocok sama tantangannya? Saya mau dulu keluarga sip, satu musik positif untuk kita semuanya dari Sekutu Mata dengan Inomaha Ma'ana. Cocok banget nih, selamat mendengarkan. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM.
bersama SIP FM, hidupkan spirit ketakwaan. Keluarga SIP, tentunya kita masih dalam program spesial Mompreneur dan strategi menghadapi tantangan. Dan ini bukan di dunia usaha saja, ternyata relate dengan kegiatan atau aktivitas atau dunia kita yang lainnya. Apapun aktivitas kita harus memiliki strategi ternyata untuk menghadapi tantangan-tantangan yang hadir setiap harinya. Tadi kita udah dapat penjelasan yang luar biasa sekali ya dari narasumber kita, Ibu Dr. Yesi Elsandra bersama kita di sini, bahwa ternyata strategi yang pertama yang harus kita miliki adalah ilmu. Tentu ilmu yang dimaksud adalah yang sesuai ya Bu ya, yang sesuai dengan bidang yang kita geluti. Yang kedua juga manajemen, harus mampu menyelesaikan memanage ya, memanage artinya apapun itu, apakah waktu, kemudian juga bagaimana nih ruang lingkup pekerjaan kita atau tindakan kita ini. Nah, spesialisnya kita tadi bahas di dunia usaha. Dan yang terakhir, ini yang paling keren sih menurut Ara ya, kita harus praktekin sekarang juga nih kayaknya nih ya Bu ya, yang dengar dan Ara pribadi langsung nih ngezoom dalam pikiran impian-impian kita biar semakin bersemangat menjalani hari-hari menuju impian tersebut. Dan tadi Ara punya pertanyaan ini untuk Ibu, apakah ada strategi yang tidak match dengan tantangan, yang tidak sesuai dengan tantangan, dan cara kita gimana tuh Bu? Menghindar, ganti strategi, atau strategi ini diperbaiki gitu Bu? Oke. Kalau di manajemen itu namanya controlling. Oke. Ya kan? Bagian akhir di dalam proses manajemen itu controlling. Maksudnya itu kita evaluasi. Ya, kita kontrol, kita evaluasi ya, apabila tadi nggak sesuai tadi gitu kan. Nah, itu kita evaluasi. Di mana gitu, nggak sesuai itu di mana, ya kan? Jadi kita perlu mengevaluasi diri kita, perlu kita melakukan controlling terhadap aktivitas hidup kita, ya ternyata misalnya gini nih, misalnya, kalau ternyata kita nggak cocok di dunia usaha, ya kan, kita sudah belajar berusaha ikut seminar ini, seminar itu dan sebagainya, kita udah belajar, ya kan, terus kita merasa, kita evaluasi, kayaknya kok saya nggak cocok ya jadi pengusaha misalnya. Jangan kesana dulu gitu. Ya kan, jangan kesana dulu pikirannya, jangan ini nggak cocok nih gitu kan. Itu tantangan juga tuh. Kita udah mengalah duluan ya kan. Ada satu tempat yang kita pasti akan dibimbingnya. Kalau kita kesana. Jadi bukan apa? Yang melupakan ini arah. Satu-satunya senjata orang beriman itu adalah doa. Oke, siap. Ya, adalah doa. Maka apa? Pergilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sepertiga malam kita. Jadi hadirkan selalu Allah dalam hidup kita sehingga apapun aktivitas kita, ya, khususnya tadi kita sebagai mompreneur, itu akan Allah akan berikan jalan keluarnya. Kadang-kadang, ya, itu tidak sesuai dengan pikiran kita. Nggak masuk logika manusia. Nggak masuk logika kita, tapi itulah Allah. Allah itu punya cara untuk mengangkat diri kita dengan jalan yang diberikannya. Nanti ada aja jalannya sama Allah gitu. Ada aja jalannya sama Allah yang kita pun nggak tahu gitu loh. Yang bisa jadi ini nggak sesuai dengan ilmu akademik mungkin, ya. Tercerna oleh pikiran kita gitu kan. Tapi itulah kehebatan Allah gitu. Kemuliaan Allah memberikan memberikan janjinya. Jika kamu berdoa kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Dengan catatan keluarga sih. Kalau itu baik buat kita. Jadi nanti kita nggak akan kecewa kalau ternyata seandainya kita sudah maksimal tapi nggak bagus hasilnya, kita nggak kecewa. Karena bisa jadi emang hasilnya nggak bagus tuh karena emang ini yang terbaik buat kita. Ada mungkin yang lain yang lebih baik yang Allah janjikan. Gitu. Makanya coba terus. Coba terus. Ya. Nggak bisa ini itu. Nggak tertutup jalan ini, buka jalan yang lain. Ya. Buka jalan yang lain. Atau misalnya nggak cocok jual baju, mungkin nggak baju yang cocok jualan kita lah, cocoknya mungkin jualan sate, jauh banget kan? Tapi itulah gitu loh, coba terus, ya. Kalau kita mau melibatkan Allah, jadi jangan lupakan Allah, berlari kepada Allah ketika kita emang sudah merasa strategi nggak cocok lagi, udah kita tadi nggak ketemu tadi ya, kita udah punya ini strategi udah diberikan oleh mentor berpengalaman, ya misalnya ya, ini sampai pertama kita kok nggak ini, ya sudah, ya berlari kepada Allah. Karena Allah selalu punya solusi apa saja. Dan kalau kita merasa solusinya nggak sesuai dengan keinginan kita, karena kita doa kita nggak sesuai dengan keinginan kita, karena jadi itu tidak terbaik untuk kita. Ya, buka jalan baru, ya. Kemudian seperti air, Ingat filosofinya ini air. Air itu kalau dia terdesak dia akan
mencari celah sampai bisa nembus. Makanya ini keluarga saya ceritain dikit ya. Kan ramai itu di Banuaran banjir sampai Anies Baswedan pun ke Banuaran, calon presiden ya, pejabat ya, semuanya itu pada ke Banuaran, wali kota ke Banuaran, Alek ke Banuaran. Nah, dekat dengan rumah saya. Dan rumah saya kebetulan banjir juga arah. Ini arah awal hujan lebat kan. Nih, pertama nggak banjir ya. Di Banda Bakali udah banjir. Iya. Rumah saya masih belum. Waduh, ini hujan nggak ini? Kamu saya bilang, Bun, kita harus jaga nih, jangan-jangan nih banjir. Ya udah, Bi, ini ada selimut tebal, selimut itu jarang kami pakai, selimut tebal, itu udah kami taruh di depan pintu arah, awalnya masih bisa menahan air arah. Iya. Kebayangkan keluarga masih bisa menahan air. Tapi karena si air ini, dia berusaha masuk mencari celah, ya Allah, nggak kuat, itu air selimut besar. Kalau orang Minang bilang kampuh tabah, gitu. kampuh tabah sama tabantah itu dibelikan. Saya dulu di Mekah untuk pernikahan kami ya. Di Mekah belinya arah itu kampuh tabah, beberapa tabah apa. Itu nggak kuat arah menahan pintu, bawaan pintu tuh kan tipis banget arah, paling nggak ada, hanya hitungan milimeter jarak antara lantai saya dengan pintu. Nembus itu air arah. Iya. Ini filosofi akhir. Mampu dia menembus tempat yang kecil itu sampai kurang lebih semata kaki. Di rumah saya penuh air ketika banjir itu. Masuk air berarti ya, Bu. Nah, itu contoh filosofi air. Iya. Ya, dia akan mencari celah dan akan terus mendorong dirinya untuk bisa masuk. Seberapapun tebalnya, seberapapun kuatnya. Udah kita tutup itu arah ya. Ya apa pintu saya itu sama lantai itu tipis banget arah ininya. Apa namanya jaraknya gitu kan, ada juga orang yang gede gitu kan, walaupun itu 20 cm ya. Ini kalau saya paling mili, bayang nggak keluarga sip. Mesti jadi air seperti itu kita, bukan air yang diam. Air yang diam keluarga sip harus terus mengalir ya. Dia harus terus mengalir dan terus mencari celah, bagaimana cara dia bisa lewat, bagaimana cari jalan keluar, nggak stuck di sini. Itu keluarga sip. Ketika kita merasa ini kok udah nggak cocok ya, nggak ketemu dia gitu loh, udah strategi semua kita lakukan, nggak ketemu hasilnya. Kembalikan ke Allah ya, Bu. Kembalikan kepada Allah yang pemilik segala yang di langit dan di bumi. Dan pinjamlah filosofi air. Pinjamlah filosofi air, insya Allah gitu ya. Makanya saya senang banget nih Rani. Sebenarnya ya, apa yang saya sampaikan ini mengingatkan diri saya sendiri. Ya, sudah mementor diri sendiri ya, karena ini keluarga sip ya, boleh disimpan juga ya quote ini. Sampaikanlah, ikatlah ilmu dengan menyampaikannya, ya kan? Ikatlah ilmu dengan menyampaikannya. Atau ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Ilmu dengan menuliskannya. Iya kan? Jadi catatan juga buat saya. Jadi bukan karena saya hebat gitu keluarga sip yang menyampaikan ini. Jadi sebenarnya ini catatan juga buat saya, karena saya pasti mengalami juga apa yang keluarga sip rasakan itu. Tantangan yang keluarga sip rasakan itu saya paling mengalaminya. Iya. Ya. Kejenuhannya, ketakutannya, kesedihannya, capeknya, semuanya saya alamin. Iya. Ya. Dan yang terakhir belum marah nanti ini yang paling penting sekali ya, paling penting sekali ya, yang paling penting sekali. Tadi kan pembesar impian kita ya. Kemudian keluarga sip ya. Kita tidak hanya untuk sekedar kita berusaha ini tantangan begitu banyak, tapi ada hal besar. Ya, ada hal besar yang kita perjuangkan, itu apa? Kita membantu banyak orang. Berkontribusi. Ya, berkontribusi tidak hanya untuk diri kita, keluarga kita, tapi juga bangsa dan negara kita. Ini kalau saya ya. Itu kalau saya gitu. Jadi impian saya itu keluarga sip ya, tidak hanya untuk diri saya, tidak untuk anak saya, tapi saya sekarang berpikir bagaimana saya bisa memberikan sesuatu untuk bangsa dan negara. Iya. Ya, memberikan sesuatu untuk bangsa dan negara sekecil apapun yang saya bisa. Minimal salah satunya adalah mengurangi, memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini yang terakhir ya. Bagaimana kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri udah pasti, ya kan, selesai urusan dapur sumber kita dengan usaha ini, selesai kebutuhan anak kita dengan usaha ini. Yang terakhir itu adalah ya bagaimana kita berkontribusi untuk orang lain, untuk bangsa dan negara, karena ya sedekah kita, amal jariah kita, zakat infak kita, itulah yang akan nanti menjadi pemberat amalan kita di umur akhir. Ya, jadi tidak sekedar kita tuh hanya bisa survive di dunia. Ini adalah impian kita untuk akhirat juga, jembatan kita untuk akhirat kita.
Karena sebaik-baiknya manusia, Nah, yang banyak memberi manfaat untuk Banyak orang orang lain. Seperti itu. Termasuk ini yang keluarga sip nih. Ini mungkin bukan yang di bisnis ya. Kalau di bisnis saya bisa saya kasih yang ini kan paling contohnya gini. Saya ngasih apa namanya? Baking class, buka baking class untuk ibu gitu kan ya. Terus kadang-kadang juga ngasih training untuk wirausahaan ya, bagian dari kontribusi tadi, untuk kontribusi untuk bangsa dan negara supaya orang-orang termasuk acara ini, termasuk acara ini ya, termasuk acara ini bagian dari itu. Satu hal juga yang ingin saya sampaikan, kalau ada yang mendengar, mungkin di sini ada guru, ya ada guru, ada kepala sekolah, mungkin yang mendengar. Sekarang kami punya program Ara, ya itu free. Nanti mungkin kalau mau bekerja sama dengan CTF, ini free, ya. Karena kebetulan kami, gitu ya, kami itu bersyukur sekali kepada Allah SWT. Kalau saya sih masih ada bayarnya ya kuliah ya, palingan saya waktu S1 dapat beasiswa gitu, super semar, tapi tetap masih bayar. S2 dapat beasiswa full ya, S3 tuh dibayarin kampus. Artinya Allah tuh sayang banget gitu kan. Suami saya alhamdulillah, apalagi keluarga sip ya, dari D3 sampai S3 itu sama sekali nggak bayar. Jadi bentuk kontribusi kami kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Program kami yang kalau yang dirasain ini ya, itu adalah kita sharing session, achievement motivation training ke sekolah-sekolah. Gimana caranya mereka juga bisa seperti yang pernah mengikuti langkah yang sudah kami lalui. Gimana caranya supaya bisa kuliah, dapat beasiswa, nggak harus bayar, nggak harus mikir gitu kan. Banyak orang nggak mau kuliah tapi karena nggak ada ekonomi, nggak ada biaya gitu. Nah boleh nanti undang Ibu Yesi ya, free untuk Kota Padang ya. Kita bagian nih keluarga sip ya. Nah kalau yang di luar kota itu kebetulan kita di daerah kampus. Ya, jadi kalau untuk Kota Padang boleh lah ya. Sebutin aja tanggalnya, insya Allah kami selesaikan waktunya, kami akan datang. Kami bantu nanti murid-murid ibu, murid-murid bapak untuk punya impian, imajinasi bagaimana nanti berpendidikan. Ya. Karena pendidikan itu keluarga sip dapat memutus rantai kemiskinan. Luar biasa. Sama juga dengan berusaha ya. Jadi pendidikan berusaha, ini cocok ya. Memutus rantai kefakiran juga. Keluarga sip itu yang terakhir. Berita bahagia pastinya intinya. Bisa nih Bu kita collab. Nanti mungkin CFM punya trainer, punya training center juga nih. Iya betul. Karena kita ingin sekali arah ya. Indonesia ini cerdas gitu ya, masyarakatnya masyarakatnya berpendidikan karena bukti menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan masyarakat sebuah bangsa, maka negara itu akan semakin maju. Sesuai ini Bu ya, setuju sekali kita. Baik keluarga sip, nggak terasa juga nih ya waktu kita udah habis. Udah, saya masih pengen ngomong benar ya. Udah Bu. Masya Allah. Ya kalau seru ngomongnya gitu ya Bu ya, nggak terasa waktunya gitu. Dicatat tuh ya keluarga sip. Apalagi yang terakhir tadi ya, untuk khususnya untuk guru atau kepala sekolah ya. Itu bentuk kontribusi yang kontribusi dalam dunia usaha ada, dalam dunia pendidikan jangan ada. Karena ibu sama bapak memang ini ya pelaku usaha juga sekaligus akademisi. Gitu. Mohon maaf lahir batin nih dari kita berdua dari waktu yang membatasi. Waktu yang membatasi. Jangan sedih keluarga sih, masih panjang episode kita insya Allah ya Bu ya. Kita ulas di lain waktu. Karena ngomong sama Bu Yesi itu daging semua tapi seru juga gitu. Banyak canda kita tapi ilmu insyaallah ilmu. Terima kasih Ibu waktunya. Terima kasih keluarga sip. Banyak maaf dari kita. Kita berakhir dulu nih episode ini. Insyaallah minggu depan kita masih hadir di jam dan hari yang sama di Mompreneur. Jangan kemana-mana keluarga sip, karena masih banyak juga nih program unggulan SIP FM di bulan Ramadan ini. Ana Altafanisa mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga bersama Ibu Yesi tentunya. Keluarga sip, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM.